wabarakatuh. Dari kelompok 7 yang beranggotakan Henny Kristianingrum, Muhammad Cahyani, Rika Nurul, dan Nurul Hikmah Lestari akan mempresentasikan laporan praktik yang berada di pertama adalah latar belakang. Globalisasi telah membuat dampak perubahan pada banyak hal. Salah satunya adalah globalisasi membuat persaingan ketat bagi perusahaan. Globalisasi dapat menjadi sebuah tantangan ketidakpastian di dalam bisnis ini. Menghadapinya, manajemen harus mempunyai sebuah cara untuk merencanakan dan mengalokasikan sumber daya. Salah satu industri yang sedang berkembang di Indonesia adalah industri kreatif. Salah satu perusahaan yang bergerak di industri kreatif di Yogyakarta adalah CV Kedai Digital. Kedai Digital merupakan bisnis yang bergerak di produk yang dituangkan dalam media. Produk yang dihasilkan oleh Kedai Digital sendiri adalah merchandise, jam dinding, jam keramik, kaos, payung, pin, gantungan kunci, ID, bantal, poster, dan lain-lain. Yang membedakan Kedai Digital dengan bisnis serupa adalah pada desain produknya. Semua produk Kedai Digital didesain dengan sekreatif mungkin sesuai dengan jika permintaan konsumen atau bukan desain merchandise yang dipesan. Selanjutnya ada profil perusahaan. Pertama ada gambaran umum perusahaan. CV Kedai Digital adalah suatu bentuk badan usaha perseroan komanditer yang didirikan oleh Pak Sabtuari Sugiharto pada tanggal 28 Maret 2005. Didirikan dengan SIUP nomor 500 per 1141 per 3658 per PK per 2008. Alamat kantor pusat CV Kedai Digital yaitu di Jalan Gambir nomor 6B, Perusan Yogyakarta. Dan saat ini telah pindah ke Jalan Demangan Baru nomor 11, Sleman. CV Kedai Digital bergerak di bidang pembuatan personal merchandise dan corporate merchandise. Konsep bisnis Kedai Digital adalah personal merchandise dengan slogan ada matinya dan bikin move satu saja. Digital telah menjawab kebutuhan pasar karena semakin banyak perusahaan yang memproduksi produk yang sama dengan yang digital, maka pada tanggal 17 September pemilik TV Kedai Digital mengajukan merek dagang AKI dan disetujui pada tanggal 11 dengan mendapatkan merek dagang IDM 00758. Dalam kurun waktu 5 tahun, Kedai Digital telah memiliki 42 mitra cabang tersebar di 24 kota Indonesia, Bali, Purwokerto, Aceh, Balikpapan, Medan, Surabaya. Visi dan misi. Visi CV Kreasi Digital adalah menjadi perusahaan merchant. Visinya yang pertama melakukan penjualan merchandise, membangun jaringan kerja yang konsisten di Indonesia, membangun jalur distribusi bahan baku yang terstruktur, pengelolaan SDM yang profesional, dan melandaskan Pancasila. Ketika ada tujuannya adalah mencari keuntungan dengan memperoleh
Selanjutnya ada struktur organisasi. Organisasi itu yang pertama ada general manager, di bawahnya ada bisnis kedai digital. Lalu ada koordinator tim corporate, di bawah koordinator tim ada divisi marketing, selanjutnya operasional promosi dan marketing. Lalu ini ada divisi kreatif desain, lalu ada divisi maintenance, ada subdivisi admin, tim supporting, terakhir ada subdivisi budget. Ini akan dijelaskan oleh Mas Irfan. Baik, selanjutnya itu ada tujuan praktik. Tujuan praktik dari intervensi dasar organisasi di CV Kedai Digital adalah untuk mendapatkan informasi mengenai pengembangan organisasi di CV Kedai Digital dan untuk menganalisis masalah apa yang terjadi pada perusahaan dan menentukan intervensi apa yang tepat untuk digunakan. Yang selanjutnya ada manfaat praktik. Manfaat dari praktik intervensi dasar organisasi di CV Kedai Digital adalah untuk mengembangkan keterampilan kami dalam bidang pengembangan organisasi. Selanjutnya ada bab 2, yaitu metode pengambilan data. Metode pengambilan data itu ada 3. Yang pertama ada metode angket. Menurut Kasnudi Harjo, angket atau kuesioner adalah suatu sarana dalam pengumpulan data untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang suatu keadaan di suatu perusahaan. Kuesioner mempunyai peranan penting sebab dalamnya mencakup semua tujuan dan survei atau penelitian. Selain itu juga, kuesioner harus mencakup 3 hal, yaitu mudah ditanyakan, mudah dijawab, dan mudah diproses. Dalam pengambilan data, diagnosis organisasi menggunakan metode angket. Selanjutnya, metode angket menggunakan pendekatan 6 box dan adapun aspek-aspeknya itu yaitu tujuan, struktur, reward, hubungan, mekanisme pendukung, dan juga kepemimpinan. Selanjutnya ada metode observasi. Observasi berasal dari kata to observe yang artinya adalah mengamati. Tujuannya itu untuk mendapatkan data tentang suatu masalah sehingga diperoleh suatu pemahaman. Jenis observasi yang digunakan adalah covert non-partisipan, alami, yaitu observer hanya mengamati perilaku observee dari jarak yang ditentukan, dan observee tidak mengetahui jika sedang diobservasi. Yang menjadi objek observasi adalah perilaku mitra pemasaran, dan yang diamati adalah perilaku kerja mitra pemasaran. Perilaku istirahat, interaksi dengan sesama mitra pemasaran, interaksi antara mitra pemasaran dan atasannya, dan respon mitra pemasaran pada praktikan saat melakukan pemotretan organisasi. Yang terakhir ada metode wawancara. Kunjaraningrat menyatakan bahwa wawancara adalah cara yang dipergunakan seseorang untuk mencapai tujuan dari suatu tugas tertentu. Mencoba untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari subjek dengan cara berhadapan muka dengan subjek. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara langsung, yaitu melakukan komunikasi verbal dengan orang yang menjadi sumber data secara langsung, tanpa perantara, baik tentang diri dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya. Metode wawancara adalah cara pengumpulan data dengan melakukan wawancara atau interview dengan karyawan yang bersangkutan. Metode ini digunakan untuk melengkapi dan mengklarifikasi data yang didapatkan dari hasil kuesioner. Wawancara dilakukan secara informal. Hal ini dilakukan agar responden tidak bersikap defensif
atau menutup-nutupi informasi yang dimiliki. Adapun aspek-aspek yang dilengkapi diungkap dalam wawancara berkaitan dengan 6, yaitu dalam sixbox, yaitu tujuan, struktur, reward, hubungan, dan juga kepemimpinan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada data dokumentasi. Menurut Sugiono 2015, data dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip dokumen, tulisan, angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dalam penelitian ini, data dokumentasinya terlampir. Selanjutnya responden. Pada jumlah responden, karyawan pada CV Kedai Digital responden angket sebanyak 15 orang dan 3 orang diwawancara. Selanjutnya ada waktu pengumpulan data. Waktu pengumpulan data dalam penelitian ini adalah siang hari, pukul 13 sampai 16 WIB. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di bab 3, hasil pengambilan data. Yang pertama itu ada hasil angket. Dari hasil sebar angket yang dilakukan melalui Google Form dengan tujuan semua karyawan dapat mengeluarkan pendapat mereka melalui Google Form ini dengan mengetahui kualitas dan kinerja setiap karyawannya dari hasil Google Form ini yang diisi oleh karyawan. Karyawan merasa nyaman saat bekerja karena mereka mendapatkan tugas dari atasannya dan dapat dijelaskan dengan baik dan mudah dipahami oleh karyawannya, serta selalu berinovasi dan mengikuti tren perkembangan saat ini yang memudahkan karyawan untuk semangat bekerja. Serta dalam hal ini ada beberapa masukan dari beberapa karyawan yang perlu ditingkatkan lagi dari perusahaan ini dengan tujuan agar karyawan merasa nyaman seperti lebih memperhatikan kondisi tempat kerja serta menambah SDM yang berpengalaman untuk menaikkan reach dan penjualan, memberi inovasi tidak hanya dalam penjualan tetapi juga dalam hal tempat agar karyawan merasa nyaman dalam bekerja. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah hasil wawancara. Wawancara dilakukan secara informal. Hal ini dilakukan dengan harapan subjek tidak merasa ada yang harus ditutup-tutupi dari informasi yang ingin kami dapatkan. Wawancara yang dilakukan menggunakan pendekatan sixbox. Elemen-elemen dari sixbox sendiri diantaranya adalah tujuan, struktur, penghargaan, hubungan, mekanisme pendukung, dan kepemimpinan. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan terhadap 3 subjek, diantaranya 2 karyawan dan 1 manajer, dapat diperoleh data sebagai berikut. Dari tujuan, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa subjek, dapat disimpulkan bahwa subjek tersebut mengetahui dan memahami betul tujuan dari perusahaan. Adapun tujuan dari perusahaan tersebut adalah mencari keuntungan dengan memperoleh laba yang maksimal agar kelangsungan hidup perusahaan dapat dipertahankan. Di perusahaan juga diadakan sosialisasi mengenai tujuan perusahaan. Sosialisasi dilakukan secara tertulis. Tujuan dari diadakannya sosialisasi tujuan perusahaan karena agar perusahaan semakin maju sesuai perencanaan. Kemudian yang kedua, struktur. Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi dalam perusahaan sudah jelas dan terperinci. Setiap tingkatan jabatan sudah memiliki job desk-nya masing-masing, tetapi tumpang tindih pekerjaan masih sering terjadi di perusahaan karena sumber daya manusia semakin ramping, sedangkan perusahaan harus terus bergerak. Tumpang tindih pekerjaan juga sering terjadi karena kurangnya perencanaan. Kemudian yang ketiga ada reward. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan
dengan subjek, dapat disimpulkan bahwa terdapat sistem reward dalam perusahaan. Reward yang diberikan pada karyawan sejauh ini hanya berupa bonus atau insentif. Adanya sistem reward ini dilakukan bertujuan agar karyawan lebih giat dalam bekerja dan mencapai tujuan perusahaan. Dalam perusahaan ini juga mengadakan penilaian kerja yang dilakukan oleh manajer, dan sebelumnya pernah ada penghargaan tersendiri bagi karyawan yang berprestasi, namun saat ini belum diadakan lagi. Kemudian hubungan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek, dapat disimpulkan bahwa antar karyawan dalam perusahaan memiliki hubungan kerja yang sangat baik. Antar karyawan saling menghargai satu sama lain, yang muda menghormati yang tua, dan yang tua mengayomi yang muda. Hubungan antar karyawan dengan pemimpin juga terjalin dengan baik karena saling menghormati. Konflik jarang terjadi di dalam perusahaan. Jika terjadi konflik antar karyawan, mereka berusaha mencari sumber permasalahan yang menyebabkan konflik dan kemudian menyelesaikan akar permasalahan terjadinya konflik. Kemudian yang kelima ada mekanisme pendukung. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan subjek, dapat disimpulkan bahwa terdapat peraturan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan. Kebijakan perusahaan sangat penting karena berkaitan dengan tujuan perusahaan dan juga membuat perusahaan menjadi lebih maju. Perusahaan juga mengadakan pertemuan, namun tidak dilakukan secara rutin. Pertemuan tersebut ditujukan untuk memberikan pelatihan pada karyawan agar karyawan bisa naik jabatan. Namun selama pandemi, pelatihan dilakukan secara daring. Kemudian yang terakhir ada kepemimpinan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek, dapat disimpulkan bahwa pemimpin perusahaan memiliki gaya kepemimpinan yang tegas, namun tetap ramah kepada karyawan. Pemimpin juga memberikan arahan yang jelas pada seluruh karyawan mengenai tujuan perusahaan dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jika ada karyawan yang salah, pemimpin pasti menegurnya, namun dengan bahasa yang baik dan tidak merendahkannya. Pemimpin menegurnya dengan tujuan untuk pembelajaran karyawannya agar tidak melakukan kesalahan lagi. Kemudian yang ketiga ada hasil observasi. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, perusahaan memiliki beberapa cabang, terdapat AC dan beberapa cabang lainnya hanya menggunakan kipas angin. Namun hanya bangunan masih berupa galvalu. Tempat parkir perusahaan lumayan luas. Tempat produksi di setiap cabang pasti ada. Untuk karyawan ada front office atau customer service, desainer, dan manajer. Peralatan juga sudah mendukung di perusahaan, sudah sangat memadai. Terdapat komputer, CPU, mesin kasir, kipas angin, meja, kursi, kamar mandi, dan lainnya. Kami juga mengamati karyawan menyambut dan melayani customer dengan ramah, baik customer offline maupun online. Saat datang ke perusahaan, kami juga melihat kegiatan pembuatan desain yang dilakukan oleh desainer dan juga proses percetakan dari hasil desain ke beberapa media cetak seperti kaos, gantungan kunci, pin, dan yang lainnya. Kemudian ini ada beberapa hasil dokumentasi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.